Hai Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya, Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Mungkin Smart Parents pernah mendengar nih mengenai gejala pertumbuhan rambut yang berlebih, terutama pada wajah, lengan, dan kaki. Atau mungkin pernah mengalaminya dan saat ini sedang dalam pengobatan. Jadi pada video kali ini saya akan bahas seputar hirsutisme atau pertumbuhan rambut tubuh berlebih khususnya pada wanita. Apakah gejala ini sebagai suatu penyakit tersendiri atau dapat menjadi bagian dari penyakit lain? Jadi disimak semuanya ya Smart Parents. Apa itu hirsutisme? Jadi hirsutisme adalah istilah medis untuk kelebihan rambut tubuh pada wanita. Rambutnya umumnya gelap, tebal, dan tumbuh di tempat-tempat di mana hanya pria yang cenderung menumbuhkan rambut tersebut, termasuk di bibir bagian atas, dagu, dada, punggung, atau bagian atas perut. Hal ini akan mempengaruhi sebanyak 1 dari 10 wanita yang belum mengalami menopause, di mana menopause adalah ketika seseorang secara alami berhenti mengalami menstruasi minimal 1 tahun. Jadi apa yang menyebabkan hirsutisme? Banyak wanita memiliki rambut tubuh ekstra karena latar belakang keluarga mereka. Mereka mungkin tidak terganggu dengan kondisi seperti ini. Wanita lain mengalami hirsutisme karena mereka memiliki kadar hormon pria yang tinggi yang disebut dengan androgen. Atau bisa juga terjadi jika folikel rambut, yaitu bagian kulit yang menumbuhkan rambut, itu sangat sensitif terhadap kadar hormon androgen yang normal. Ada fakta untuk Smart Parents. Testosteron adalah androgen yang dimiliki oleh pria dan wanita. Kadar testosteron yang tinggi normal didapatkan pada pria, sedangkan wanita biasanya memiliki tingkat yang jauh lebih rendah. Kondisi paling umum yang menyebabkan androgen ekstra pada wanita disebut sindrom ovarium polikistik yang disebut PCOS. Kondisi ini juga menyebabkan menstruasi yang tidak teratur, penambahan berat badan, jerawat, dan gejala lainnya. Selain itu, ada beberapa penyebab hirsutisme yang lebih serius, yaitu tumor di indung telur atau kelenjar anak ginjal yang terletak di atas ginjal. Tapi hal ini sangat jarang. Gejala lain yang harus Anda perhatikan: menstruasi yang tidak teratur, jerawat berlebih, obesitas atau penambahan berat badan berlebih, dan rambut rontok dari kulit kepala. Jadi konsultasikan dengan dokter kandungan Anda jika mengalami beberapa kondisi seperti ini. Yang pertama, memiliki hirsutisme yang muncul secara tiba-tiba atau memburuk dengan cepat. Kedua, berpikir Anda memiliki suatu kondisi yang tadi saya sebutkan dengan PCOS. Atau terganggu oleh rambut yang berlebih dan Anda ingin perawatan ekstra. Jadi apakah ada tes yang harus saya lakukan terhadap kondisi seperti ini? Jadi dokter kandungan Anda biasanya akan memutuskan tes-tes mana yang harus Anda lakukan berdasarkan usia Anda, gejala-gejala lainnya, dan juga situasi individu secara spesifik. Nah, tes-tes yang mungkin akan dilakukan termasuk tes darah untuk mengukur kadar hormon dalam darah, kemudian ultrasonografi panggul, di mana tes ini menggunakan gelombang suara untuk membuat gambar pada rahim dan indung telur Anda. Gambar dapat menunjukkan jika Anda memiliki kondisi PCOS atau masalah lain. Dan tes pencitraan lainnya, seperti CT scan atau MRI, di mana tes ini dapat menunjukkan apakah terdapat tumor yang menyebabkan masalah. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk mengobati kondisi atau situasi seperti ini? Jawabannya adalah iya. Jika Anda kelebihan berat badan atau obesitas, dengan menurunkan berat badan dapat menurunkan kadar androgen dan memperbaiki gejala. Kehilangan hanya 5% saja dari berat badan Anda bisa sangat membantu. Bagaimana hirsutisme diobati? Itu tergantung pada apa yang menyebabkan kondisi hirsutisme Anda dan seberapa beratnya gejala Anda. Bagaimana hirsutisme diobati? Itu tergantung pada apa yang menyebabkan hirsutisme itu dan seberapa berat gejalanya. Nah, pilihan terapinya nih antara lain. Yang pertama adalah pil KB. Ini adalah pengobatan yang paling umum. Mereka menurunkan kadar androgen dan membuat menstruasi menjadi teratur kembali. Kemudian obat yang disebut dengan anti-androgen, di mana obat-obatan ini akan menurunkan kadar androgen atau menghalangi efek dari si androgen. Yang paling sering digunakan untuk mengobati hirsutisme disebut spironolakton, yang nama generiknya.
Kemudian menghilangkan rambut ekstra atau membuatnya lebih sulit dilihat dengan beberapa cara, seperti mencukur atau mencabuti dengan bahan kimia atau bahan seperti lilin yang menghilangkan rambut. Bleaching untuk membuat rambut lebih terang. Krim yang memperlambat pertumbuhan rambut di wajah. Elektrolisis yang menggunakan jarum kecil dan sengatan listrik ringan untuk menghancurkan akar rambut satu persatu. Dan laser hair removal, di mana menggunakan laser untuk menghancurkan rambut. Prosedur ini bekerja lebih cepat dan tidak terlalu menyakitkan dibandingkan dengan elektrolisis. Tapi hal ini juga lebih mahal dan kebanyakan orang membutuhkan 4 hingga 6 perawatan setiap bulannya atau lebih. Bagaimana jika saya ingin hamil? Nah, kebanyakan orang dengan hirsutisme itu bisa hamil. Jika Anda menderita PCOS dan Anda kelebihan berat badan, menurunkan berat badan juga dapat mempermudah Anda untuk hamil. Ada juga obat-obatan yang dapat membantu Anda untuk lebih cepat hamil. Anda tidak boleh minum obat untuk mengontrol pertumbuhan rambut berlebih jika Anda sedang hamil atau mencoba untuk hamil. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Silakan subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.